Baik, Jilda sudah bisa membuka videonya. Nanti kita mulai pelan-pelan ya. Sekaligus perkenalan. Jilda Kansa. Oke, kita buka aja nah ya biar. Alhamdulillah. Bisa kenalkan dengan tatap wajah. Baik, kita mulai nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, dibuka suaranya open. Perkenalkan, Bapak pengajar PAI di PJJ. Nama Bapak Sapraham Jaya Purnama MPD, mengampu mapel PAI ya untuk pembelajaran kita. Nah, insya Allah, nah ini eh, kita kenalan dulu nih Karissa Aulia. Bisa dibuka nggak anunya nak? Ya, apa kabar Karissa? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Nah, tetap semangat nak ya. Jilda, bisa dibuka? Assalamualaikum Kak Jilda. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, tetap semangat nak ya. Semoga Ya, kita Pak. menjadi yang sukses. Baik, kita Amin. mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai saja nak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Di sini nak ya nanti Bapak akan paparkan apa saja nanti yang akan kita pelajari nak ya. Nah, ini adalah modul pembelajaran PAI. Nah, materi pertama yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini adalah tentang memahami dan mengamalkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah Taubah ayat 105 ya dalam kehidupan pelajar. Nah, ini adalah infografisnya nah ya terkait dengan apa yang harus kalian pahami eh, tentang materi Fastabiqul Khairat atau etos kerja. Jadi di dalam istilah berlomba-lomba itu di dalam bahasa Arabnya itu Fastabiqul Khairat. Semangat belajar adalah etos kerja. Jadi etos kerja ini kan secara umum, tapi kita masukkan ke ruang lingkup pelajar jadi semangat belajar ya. Ya, ini bisa diperhatikan nah ya. Esensi yang kita paham, yang kita bahas ini nanti terkait dengan pemahaman esensi atau makna Quran Surah Al-Maidah dan Quran Surah At-Taubah. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi materi yang Bapak sampaikan ini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian nanti bisa memahami apa pesan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan pesan Quran Surah Taubah ayat 105. Kemudian nanti ada beberapa hadis terkait ya. Nah, kemudian nanti setelah kalian memahami, kalian bisa menerapkan. Nah, penerapannya itu nanti bentuknya adalah menjawab menjawab nanti soal literasi, nanti ada literasinya, kemudian ada soal refleksi. Nah, ini ya untuk apa namanya mengevaluasi pemahaman kalian terkait dengan yang terkait materi kita hari ini. Baik. Nah, ini mengapa kita harus segera berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, ini adalah merupakan infografisnya nah ya. Nah, bahwasanya manusia itu dibatasi oleh waktu, ya kesempatan itu tidak datang dua kali. Kemudian dinamika iman juga kadang-kadang naik turun, ya. Makanya perintah Allah adalah fastabiqul khairat.
Ya enggak, ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan pemantiknya. Nah, ini harus kalian pahami nah ya, mengapa harus berlomba dalam kebaikan. Ini pertanyaannya. Coba bisa dibuka nah ya sedikit kita Bapak mau tahu. Ini apakah berlomba dalam kebaikan dan bersungguh dalam belajar itu bernilai ibadah? Coba mungkin Zilda bisa kita berkomunikasi. Ayo bagaimana Zilda? Teresa, coba bisa dijawab nggak? Apakah berlomba dalam kebaikan dan bersungguh dalam belajar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, Pak. Menurut Alhamdulillah ya benar. Kemudian apakah semangat ini semangat belajar nah ya dapat Heeh. mengubah kehidupan seseorang? Iya, Karisa, Pak. Bisa, Pak. nah, kemudian mengapa seorang muslim dituntut untuk berprestasi dan berlomba dalam kebaikan tanpa menunda-nunda? Mengapa? Karena Mengapa? mm, Ya ini karena ini kan. Nah, karena batas waktu, karena manusia itu hidup tidak tahu dibatasi. kapan meninggalnya. Nah, bahwasanya dinamika iman itu kadang-kadang naik turun ya. Nah, begitu Iya, ya. Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, di sini adalah merupakan eh, infografis atau diagram meraih kesuksesan. Jadi di sini akan bermanfaat bagi pribadi dan sesama. Nah, kemudian membentuk karakter yang produktif, ya. Kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, di sini bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan itu adalah perintah Allah, ya, perintah Allah. Nah, kemudian etos kerja sebagai wujud daripada iman semangat kita untuk beramal soleh di sini ya. Nah, ini merupakan pondasi utama untuk meraih kesuksesan, begitu nah ya. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwasanya eh, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah instruksi langit. Ini bahasa bahasa anak Gen Z itu instruksi. Bahasa apa bahasa akademisi atau bahasa pelajar adalah instruksi langsung dari langit berdasarkan perintah Allah di dalam Quran surah Al-Maidah. Nah, perintah ini bukan sekedar anjuran ya. Perintah ini bukan sekedar anjuran biasa. Ini adalah instruksi ilahi untuk mengerahkan effort maksimal. Effort. Nah, dan kemampuan terbaik dalam setiap amal soleh, termasuk menuntut ilmu. Nah, itu ya instruksinya. Nah, ini adalah ayatnya ya nak ya. Di sini di dalam Quran surah Al-Maidah kita baca terjemahannya. Perintah Allah adalah maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan karena hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, artinya di sini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pesan analitisnya, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran hadir sebagai pembenaran dan penjaga kitab terdahulu. Ya, artinya di sini bahwasanya perintah-perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak hanya umat Muslim saja, tetapi semua hamba Allah. Ya, nah, kemudian di situ secara secara khusus perintah ini juga ada di dalam setiap kitab-kitab terdahulu ya. Nah, kita sebagai muslim harus fokus untuk berbuat kebaikan. Kemudian di sini ada hadisnya ya, riwayat Rasulullah. Nah, hadis dari Rasulullah riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anha. Di situ adalah bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan ya. Nah ini poin bagi kita, bagi kalian, waktu dan kesempatan sangat terbatas. Ketika menunda kebaikan akan berisiko tergerus oleh fitnah dan pengaruh-pengaruh negatif lingkungan. Nah itu hati-hati. Nah di sini kemudian Quran Surah Taubah terkait dengan etos kerja. Nah, etos kerja ini di dalam dunia pelajar adalah semangat belajar, nah ya. Di sini
Ada perintah Allah di dalam Quran surat Taubah ayat 105 ya. Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, jadi di sini kerja keras atau semangat belajar bukan sekedar meraih nilai atau finansial, melainkan bentuk pengabdian yang senantiasa kita yakini bahwa apa yang kita lakukan akan selalu dilihat oleh Allah yang Maha melihat. Ya, baik. Lanjut. Nah, di sini adalah keseimbangan dalam berkompetensi, moderasi ya. Keseimbangan ini di tengah zaman Gen Z ini harus dipahami bahwasannya berlomba dalam kebaikan itu adalah ada hablum minallah dan hablum minannas. Jadi harus seimbang. Nah, jangan kita hanya beribadah tok, ya beribadah vertikal tetapi mengabaikan sosial ya. Nah, jangan kita eh, hanya apa namanya aktif di bidang sosial kemanusiaan tetapi kita tidak sholat misalnya karena sibuk dan lain sebagainya. Nah ya, oke. Nah ini dipahami sebagai keseimbangan kita harus dua-duanya ya. Nah, dua-duanya untuk bisa berjalan di jalan Allah dan bermanfaat bagi manusia. Baik, lanjut ini adalah merupakan fastabiqul khairat yang bisa mengubah semangat belajar menjadi nilai ibadah. Ya, ini apa namanya infografisnya aja ya berupa mungkin tidak terlalu jelas. Nah ya ini, nah ini yang agak jelas. Nah, di sini meraih kesuksesan adalah menciptakan harmoni. Bagaimana kita antara berbuat kebaikan dengan semangat itu saling saling terkait. Kita mau berbuat baik tapi nggak semangat, repot juga itu. Kita semangat tapi tidak sesuai dengan harapan kebaikan. Nah, jadi semuanya harus seimbang, harus harmonis. Nah, di sini ketika kita mau apa namanya berlomba dalam kebaikan atau berbuat dalam kebaikan, itu harus berdasarkan petunjuk Al-Qur'an ya. Jangan kita berbuat baik menurut kita. Nah, kemudian juga etos kerja, semangat kerja itu adalah semangat kerja, disiplin dan tanggung jawab dijalankan sebagai perwujudan iman. Jangan sampai kita semangat kerja meraih prestasi, terus kita nanti jadi orang yang sombong, nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian, jadi untuk kesuksesan ini dua hal yang harus kita lakukan ya, dua hal yang harus kita pahami. Nah, di sini ketika seseorang bisa mampu menjadi siswa atau menjadi hamba Allah yang melakukan kebaikan berdasarkan perintah Allah, maka kesuksesannya itu akan sesuai dengan perintah Allah, perintah Tuhan yang Maha Esa. Kalau misalnya nanti ada temanmu yang non Islam. Nah, kemudian produk dampaknya kan akan berdampak dari bagi diri sendiri. Nah, kita akan menjadi pribadi yang produktif dan tangguh. Artinya tangguh itu ya karakter kita itu dengan adanya iman. Nah, kita terus berusaha karena Allah, karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Nah, artinya apa yang kita lakukan selalu positif. Kebaikan itu bukan untuk diri. Maksudnya kan ada orang yang berbuat baik, tetapi untuk dipuji orang. Repot sudah itu, ya. Dia mau berbuat baik tapi untuk dipuji. Dia berbuat baik karena mau diakui bahwa dia orang dermawan misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, akhirnya nanti ketika nanti dia berbuat baik kemudian tidak direspon oleh temannya misalnya, dia akan marah, itu biasanya gitu ya kan. Nah, dia akan merasa jengkel misalnya, aku sudah berbuat baik
tapi kok nggak dianggap. Ah, itu biasa bahasanya kan begitu. Nah, nggak boleh gitu nanya. Jadi maksudnya ini adalah landasan iman ketika kita berbuat baik ikhlas gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana kita menciptakan diri kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, yang bermanfaat bagi sesama itu saling menolong, kita saling toleransi, ya, tidak membeda-bedakan, kita berteman, tidak membeda-bedakan. Kalau misalnya ada yang memerlukan, kita bantu. Nah, begitu ya. Jadi bermanfaat bagi sesama. Nah, di sini hasil akhirnya insya Allah ketika konsep ini yang kalian pahami, insya Allah kesuksesan yang berlandaskan pada pilar utama yaitu amal soleh. Ya, ingat tuh pilar utamanya adalah amal soleh dan semangat kerja sebagai wujud nyata dari keimanan. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bekerja keras selalu dilihat oleh Allah, ya, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah bentuk buah dari kejujuran. Kita harus jujur. Kita mau jadi siswa yang bernilai tinggi, berprestasi, misalnya mau meraih nilai tinggi, tetapi kita nyontek, misalnya itu nggak boleh, kayak gitu ya. Jadi usaha yang dimaksud, semangat yang dimaksud sesuailah dengan koridor yang benar. Oke. Nah, nanti di sini, nak, ini yang harus kalian pahami adalah aspek perilakunya. Karena tadi sudah Bapak singgung bahwasanya kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu, kemudian juga bahwasanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya. Nah, jadi penerapan nyata dari Fasabil Khairat dan etos kerja bagi pelajar adalah manajemen waktu. Nah, jadi manajemen waktu ini maksudnya masuk misalnya kita masuk jam berapa untuk sekolah misalnya. Nah, di situ kita harus tepat waktu. Kemudian ketika nanti diberi tugas, menyerahkan tugas sesuai dengan waktunya. Kita nggak tahu apakah kita nanti sehat terus atau enggak, tiba-tiba kita menunda tugas, kita sakit misalnya. Nah, tugasnya akhirnya nggak terselesaikan. Nah, kemudian kolaborasi membentuk, nanti kita ada beberapa nanti tugas-tugas ke depannya terkait dengan kebaikan ya. Nah, untuk kurikuler sudah Bapak siapkan itu apa yang harus apa yang harus kalian lakukan nanti. Nah, ini sambil berjalan, nak, materi ini akan terus Bapak sampaikan yang mana mengarah kepada proyek nanti ya, ada proyek terkait dengan kurikuler. Baik, mungkin di sini ada pertanyaan, nah, supaya ada interaksi. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka Nggak ada, Pak. mic-nya. Oh, nggak ada. Udah jelas apa perlu lagi diperjelas gitu ya? Gimana, anak? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, baik. Ah. Nah, nanti di sini nak ada tugas LKPD. Kalian ada ini, ada nomor WA, ada nomor WA-nya ya dari guru ya. Ah, untuk nanti kan ini kan ada tugas nih, maksudnya tugasnya nggak sekarang nanti. Nah, kita kan hanya sampai jam berapa ini nak? Jam kita sampai jam berapa Pak? Biasanya? Oh, 8.50. Baik, nanti Bapak akan memberikan penjelasan tentang apa yang harus kalian isi di dalam lembar kerja terkait dengan ini, nak ya. Penerapan nyata Fastabikul Khairat dan etos kerja. Jadi ini semua nanti akan menyentuh pada 5 hal ya, 5 hal ini karena apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita pahami tadi, apa yang sudah Bapak jelaskan, itu harus kalian bisa menerapkan ya, karena sesuai tadi dengan tujuan pembelajaran ini adalah
pemahaman, ya, memahamkan, memberikan pemahaman kepada siswa apa itu pesan-pesan Quran surah Al-Maidah dan Quran surah At-Taubah. Nah, nanti eh, merealisasikan, ya, sini ya. Nah, kita kembali, kita flashback ke sini, ya, menerapkan 5 contoh perilaku. Nah, ini adalah merupakan 5 contoh perilakunya yang harus kalian terapkan. Seperti apa bentuknya? Nanti ada lembar kerja yang harus kalian eh, apa namanya, harus kalian kerjakan, ya, di rumah. Nanti deadline-nya nggak sekarang, ya. Nah, mungkin bisa Bapak share lagi, ya, terkait dengan itu. Inilah, ya, bentar, ya. Hmm. Masa paham. Mohon Ya, maaf, gimana Bu? sisa 1 menit lagi ya Pak. Oke, 1 menit lagi, ya. Oke, oke. Share. Baik, nah ini, di waktu yang tersisa ini, nah, ya, nanti akan Bapak kirimkan ini, ya, tugasnya ini. Nah, nah, di sini nanti ada apa namanya, instruksinya, ya. Nah, jadi nanti kalian bisa memahami ini dulu, ya, memahami konsepnya apa. Nah, ini berkaitan dengan kalian sudah Bapak jelaskan di sini. Nah, kemudian kalian bisa menyimak, nanti membaca teks. Ini harus dikirim nanti ke WA kalian, nak, ya. Nah, nanti cara mengerjakannya, kalian menjawab pertanyaan ini, ya. Mungkin di apa, di kertas, kamu tulis di kertas, atau di mana kamu mau bisa ngetik, bisa juga ngetik, nanti di foto aja, ya, di foto baru kirim. Ada di Google Classroom, nanti sebenarnya di Google Classroom itu sudah Bapak siapkan linknya. Hmm. Nah, ini, ya, nanti ada dua pertanyaan, nah, ya, pertanyaan literasi terkait dengan ini, teks kontekstualnya. Kemudian pertanyaan refleksi itu adalah berkaitan dengan penerapan. Artinya refleksi itu apa yang kalian pahami dari pertanyaan ini, kemudian bagaimana kamu bisa menerapkannya, begitu, nah, ya. Bisa dipahami, nak, terkait dengan tugasnya nanti, ya. Karissa, Jilda, bisa dipahami, nak? Bisa dilihat tadi contohnya, nak, ya. Bisa Bisa, Pak. Pak. Nah, ya. Nah, ini, ya. Nanti di-share aja, nanti Bapak kirimkan, ya. Ini sebenarnya ada linknya, link Canva ini, nak. Kalau kalian punya Canva nggak? Maksudnya ngerjakannya itu loh. Nanti kalau misalnya nanti Bapak, ini kan bentuknya sudah Bapak buatkan dalam bentuk Word. Siapa tahu nanti kamu bisa bisa menjawabnya langsung gitu, nah, ya. Kalau ada fasilitas laptop misalnya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting Bapak kasih, nanti kamu jawab aja di kertas, di folio, ya. Bagusnya di folio, nah, ya, karena kalau di buku kan agak ribet. Nanti folio, ya. Bisa nggak di folio? Nah, nanti ditulis jawabannya. Nah, baru nanti di foto aja, ya, atau dibuat atau di apa namanya, di scan, apa, di apa, bukan di scan jawab, supaya dia rapi, di scan aja, nah, nanti di scan baru dikumpulkan, ya. Nah, oke, ya, bisa difahami, nak? Bisa, Pak. Ya, di scan aja nanti jawabannya, ya, dari tulisanmu di folio itu, ya. Oke, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Tetap semangat, nah, ya. Insya Allah segala sesuatu akan membawa kebaikan ketika kita menuntut ilmu. Semoga Allah meninggikan derajat kita yang selalu berupaya untuk menjadi mencari ridha Allah melalui pendidikan. Mungkin itu saja dari Bapak.
sebelum Bapak tutup mungkin ada pertanyaan, mungkin ada apa refleksinya dari kalian. Coba bisa ada nggak sebelum Bapak tutup nih? Mungkin Jilda atau Karisa bisa bertanya terkait dengan ini apa lembar kerja tadi. Ada? Halo? Tidak ada, Pak. Udah cukup ya Karisa, gimana Karisa terkait dengan ini nanti? Udah jelas. Udah ya, baik. Baik, kita tutup. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menutup alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.